Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Biawak Rosenberg tentu kita tahu tentangnya. A. Biawak Rosenberg atau Varanus rosenbergi adalah spesies reptil varanid Australia yang ditemukan di wilayah selatan benua tersebut. Mereka adalah 1. Predator besar dan cepat dengan tubuh yang kekar. 2. Ekor yang panjang. 3. Panjang gabungan hingga 1,5 meter. 4. Memakan hewan kecil apapun yang dikejar dan ditangkap atau ditemukan saat mencari makan. Lalu kemudian mereka hidup di 1. Australian Capital Territory. 2. New South Wales. 3. South Australia. 4. Victoria di mana mereka mungkin langka atau umum di daerah setempat, dan lebih sering terlihat di Western Australia, di mana mereka terkadang berlimpah. B. Seperti kebanyakan kadal monitor lainnya, maka dia adalah predator yang 1. Bergerak cepat dengan ekor panjang. 2. Anggota badan yang kuat. 3. Kaki bercakar. 4. Mereka menyerupai biawak pasir atau Varanus goldii, yang berkerabat dekat dan tersebar luas, yang sebelumnya mereka sekutukan sebagai subspesies, tetapi dibedakan dengan warna yang lebih gelap secara keseluruhan, terutama tanda di ujung ekor dan bagian bawah dan pita hitam, yang jelas di bagian belakang dan leher. 5. Garis-garis kuning kusam dan samar-samar muncul di sebagian besar panjang ekor. 6. Kadang-kadang mengganggu warna kehitaman di ujungnya. 7. Kaki dan anggota badan juga sangat gelap dan berbintik-bintik dengan warna krem atau kecoklatan. 8. Nada gelap di kepala ditandai dengan titik-titik kuning di atas mulut. 9. Warna latar belakang krem kekuningan di bagian bawah, menunjukkan pola retikuler kehitaman. Spesimen terbesar ditemukan di Pulau Kanguru, dekat pantai Australia Selatan. Lalu spesimen ini juga lebih gelap daripada yang ada di daratan utama, dan memiliki lebih banyak baris sisik di sisi ventral. Adapun lapisan lemak pada biawak Rosenberg merupakan sekitar 7,6% dari berat tubuh, yang memungkinkan cadangan energi disimpan di seluruh tubuh dan ekor. Lalu biawak ini dapat mencapai panjang 1,5 meter. Warnanya abu-abu gelap dengan bintik-bintik kuning dan putih, serta pita hitam di tubuhnya dan sepanjang ekor. Adapun anakannya berwarna jingga. Perbandingan rasio panjang kepala dan tubuh antara kedua jenis kelamin, yang sering terlihat pada subgenus Monitor Odatria, tidak mudah terlihat pada spesies ini dan subgenusnya Varanus. C. Mereka adalah karnivora yang sangat aktif, mampu mengejar mangsa besar, dan generalis oportunistik yang makanannya meliputi 1. Burung. 2. Reptil. 3. Mamalia. 4. Telur. 5. Bangkai. Lalu analisis populasi pulau di Australia Selatan mengungkapkan bahwa mayoritas makanan mereka adalah reptil dan mamalia, dengan sepertiga makanan mereka berupa 1. Invertebrata terutama spesies belalang akridid. 2. Siput laut areneid. 3. Kecoa blatoid dan kumbang. 4. Katak Limnodinastes. 5. Sebagian kecil burung juga ditemukan telah ditangkap dan dikonsumsi. Tetapi invertebrata akan ditemukan selama aktivitas mencari makan regulernya, melalui tanah lunak dan detritus. Biawak ini telah diamati memakan hewan yang tertabrak di jalan, termasuk possum dan walabi, dan konsumsi hewan-hewan ini dapat menjelaskan sebagian besar komponen mamalia dalam makanan mereka. Tikus semak asli Australia kemungkinan dikejar dan tertangkap. Namun catatan konsumsi kanguru abu-abu barat dan possum ekor sikat kemungkinan merupakan penemuan bangkai mereka. Air diperoleh dari mangsanya saat curah hujan musiman rendah, dan ditambah dengan minum air gratis saat tersedia. Hidup di lingkungan yang terkadang asin.
Mereka mampu mengeluarkan kelebihan garam terutama natrium klorida dan sedikit kalium, melalui struktur kelenjar di lubang hidung. Pada bulan-bulan musim dingin dan air yang dibutuhkan oleh biawak, dapat ditambah dari air gratis atau melalui pertukaran air melalui kulit dan paru. Warna yang lebih gelap pada biawak Rosenbach, suatu bentuk melanisme, memungkinkan tingkat termoregulasi tubuh yang lebih tinggi di iklim selatan yang lebih dingin. Mereka berjemur di bawah sinar matahari secara berkala sepanjang hari, atau ketika ada kesempatan, berbaring di tanah jika cuaca hangat atau memanjat cabang, untuk menghindari kehilangan panas. Biawak het sebagian besar ditemukan di liang mereka selama musim terdingin dalam setahun. Adapun betina mungkin terus aktif di malam hari, menjaga suhu tubuh. Lalu biawak Rosenbach menyimpan kebutuhan energinya selama musim dingin dalam setahun, memasuki kondisi mati suri, namun menunjukkan kemampuan untuk bangkit secara sukarela selama periode tersebut. Spesies ini akan memanjat pohon untuk menghindari penangkapan. D. Karena sejumlah besar energi dikeluarkan untuk produksi dan pertahanan telur, maka betina sering memiliki jeda 1-2 tahun di antara bertelur. Di sisi lain, sang jantan biasanya kawin setiap tahun. Perilaku reproduksi, termasuk menjaga lokasi sarang, terjadi selama musim panas selama periode 4 bulan dalam setahun bagi orang dewasa yang aktif secara seksual. Dimulai sebelum titik balik matahari Desember dan berakhir setelah ekuinoks Maret. Ekuinoks Maret atau ekuinoks utara adalah ekuinoks di bumi ketika titik subsolar tampak meninggalkan belahan bumi selatan dan melintasi ekuator langit, mengarah ke utara jika dilihat dari bumi. Ekuinoks Maret dikenal sebagai ekuinoks vernal atau ekuinoks musim semi, di belahan bumi utara dan sebagai ekuinoks musim gugur atau ekuinoks musim gugur, di belahan bumi selatan. Adapun solstis Desember juga dikenal sebagai solstis selatan, adalah solstis yang terjadi setiap bulan Desember, biasanya pada tanggal 21 Desember. Tetapi dapat bervariasi 1 hari di kedua arah menurut kalender Gregorian. Di belahan bumi utara maka solstis Desember adalah solstis musim dingin atau hari dengan periode siang hari terpendek. Sedangkan di belahan bumi selatan adalah solstis musim panas atau hari dengan periode siang hari terpanjang. Selama solstis Desember maka matahari berada tepat di atas garis balik selatan, yang terletak di belahan bumi selatan. Biawak ini menunjukkan perilaku reproduksi yang tidak biasa, dibandingkan dengan spesies monitor lainnya, membentuk pasangan yang sering kali tetap monogami sepanjang musim kawin, atau bahkan lebih lama. Pasangan jantan dan betina terkadang ditemukan di liang yang sama selama musim dingin, meskipun pasangan tersebut putus sebelum musim kawin berikutnya. Pada monitor renda dan batu maka penandaan aroma hanya diamati pada jantan. Adapun monitor Rosenbach betina sebagai perbandingan memainkan peran yang lebih aktif dalam pacaran. Lalu pada bulan Desember, maka anggota yang berpotensi berkembang biak dari kedua jenis kelamin mulai membuat alur yang lebar, dalam dan berkelok-kelok di tanah yang disebut tanda squeeze. Squeezing dilakukan dengan menekan tubuh ke tanah dan bergerak secara diagonal. Tanda squeeze seringkali berada dalam radius 20 meter dari gundukan rayap. Meskipun dapat juga ditemukan di jalan setapak, pejantan bersaing terutama melalui 1. Postur tubuh dan kantung gular mengembang. 2. Lengkungan punggung. 3. Kaki memanjang dalam pose agresif. 4. Saling mengitari hingga salah satu pejantan menjauh atau diusir. Lalu pada kesempatan langka, maka perkelahian fisik dapat terjadi, termasuk gulat dan gigitan. Perkelahian dapat berlangsung lebih dari 40 menit dan hanya terjadi sebelum pasangan terbentuk. Lalu jantan yang menemukan liang betina akan sering menempati liang terpisah beberapa meter dari liang betina. Jantan akan mengajak betina keluar dari liangnya dengan memasukkan kepalanya ke dalam liang sebelum mundur. Ia kemudian mengitari betina, maka menjentikkan lidahnya, hingga betina memulai kontak fisik dengan menyentuhnya menggunakan kepalanya. Lalu dalam beberapa hari maka ia pindah ke liang betina, yang kemudian diperbesar. Lalu pasangan tersebut tinggal berdekatan selama beberapa hari, sering berjemur bersama dengan kaki depan dan belakang jantan bersandar di punggung betina.
Dalam waktu 2-7 hari setelah berpasangan kopulasi dimulai. Pasangan tersebut berkopulasi beberapa kali sehari selama 7-17 hari. Lalu sang jantan keluar untuk berjemur terlebih dahulu, sebelum kembali memasuki liang, sambil menendang tanah. Tak lama kemudian maka ia keluar dari liang diikuti oleh sang betina. Ia menjilati dan mematuk kepala dan selangkangannya, menggosok kepalanya di sepanjang punggung dan sisi tubuhnya dan membelai kepala dan kaki depannya dengan kaki depannya sendiri. Kopulasi kemudian dimulai dengan memasukkan salah satu dari 2 hemipenis sang jantan, diikuti oleh dorongan panggul selama 10-15 menit. Setelah itu sang jantan terus berjemur, maka sang betina kembali ke liang atau berjemur bersamanya. Lalu sang jantan biasanya akan membela betina dan liang mereka dari jantan lain, dengan agresif mengusir penyusup. Jika betina ditinggal tanpa pengawasan maka ia akan sering bersanggama dengan hingga 2 jantan lainnya. Adapun jantan terkadang juga akan kawin dengan hingga 3 betina lainnya. Sementara betina tidak bertindak agresif terhadap jantan yang sedang merayu. Sanggama hanya terjadi jika ia reseptif, karena ia akan berbaring rata di tanah sehingga sanggama hanya dapat terjadi jika ia mengangkat ekornya dan memutar kloakannya ke satu sisi. Sisi tempat ia memutar kloakannya menentukan hemipenis jantan mana yang dapat dimasukkan, dan ia mengganti sisi tempat ia memutarnya dengan setiap sanggama. Namun terkadang, betina akan memiliki 2 atau sangat jarang 3 pasangan jantan yang tidak saling berkonflik. Bergantung pada tahunnya, 40-80% pasangan yang dikawinkan tetap monogami secara eksklusif sepanjang musim kawin. Seminggu sebelum bertelur, maka betina akan mulai berputar-putar dan menggaruk gundukan rayap di dekat liang. Bahkan di malam hari dalam kegelapan, biawak Rosenbach hanya bertelur di gundukan Nasutitermes excisiosis, atau spesies yang juga dimanfaatkan oleh biawak renda. Lalu penggunaan termitaria menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi tukik, karena sarang rayap mengatur kehangatan dan kelembapan. Diperlukan waktu 2 hari untuk menggali ruang telur di gundukan rayap sebelum bertelur sebanyak 10-14 butir. Gugusan telur yang tidak subur sebanyak 6-7 butir telah tercatat dari betina yang lebih tua. Pintu masuk ke ruang telur kemudian ditutup oleh rayap dalam waktu 3-5 jam. Lalu betina kembali keesokan paginya dan mengisi sendiri pintu masuk tersebut. Jika lubang tersebut tidak ditutup sepenuhnya, ia kemudian mempertahankan kawanannya dari predator yang mungkin memakan telurnya, termasuk biawak Rosenbach jantan yang belum pernah dikawininya. Meskipun beratnya 2 kali lipat dari berat tubuhnya, meskipun perkelahian melawan spesies yang sama tidak berakibat fatal, perkelahian tersebut sering kali mengakibatkan kaki terkilir atau patah, tulang rusuk patah, cedera tulang belakang dan luka gigitan parah di kepala, dan tenggorokan dan tubuh. Meskipun jarang terjadi maka sang betina yang bertahan terkadang dikalahkan oleh spesies yang sama, dan telurnya kemudian dimakan. Pada beberapa kesempatan maka sang jantan membantu betina menggali dan mengisi kembali ruang telur. Lalu masa inkubasi telur biawak Rosenbach sekitar 7 bulan atau lebih lama di Pulau Kanguru, yang dianggap sebagai periode yang lebih panjang jika dibandingkan dengan squamate lainnya, dan mungkin merupakan respons terhadap iklim yang lebih dingin di wilayah jelajahnya. Lalu pada bulan September dan Oktober, maka tukik muncul dari gundukan, mungkin dengan bantuan gali dari biawak dewasa. Perilaku mengasuh anak ini disimpulkan dari kebiasaan biawak lain tanpa diamati secara langsung di biawak Rosenbach. Sebuah penelitian yang mengamati spesies ini di Pulau Kanguru menemukan bahwa tukik muncul di titik masuk induknya ke sarang, dan mampu menggali diri dari tempat kelahirannya. Kemunculan mereka sesuai dengan meningkatnya kehangatan suhu di luar rayap, dan tukik diamati berjemur di bawah sinar matahari di bagian luar dan menempati kembali lokasi sarang selama malam yang dingin. Kisaran distribusi spesies ini berada di selatan benua Australia. Kisaran di Australia Barat Daya berada di selatan Muswell Pool di timur laut ibu kota negara bagian Perth, dan pedalaman dari pantai selatan dalam kisaran yang membentang dekat dengan Bendering, Norseman,
dan Baladonia dan kemudian ke timur ke Ekla dan Australia Selatan. Lalu biawak Rosenberg paling umum di barat, melimpah secara lokal di habitat yang menguntungkan, dan sangat terfragmentasi di timur. Kelompok terisolasi di dekat Canberra dan Sydney mungkin merupakan spesies terpisah. Subpopulasi dengan individu yang agak lebih besar ukurannya ditemukan di Pulau Kanguru dan populasi daratan di Australia Selatan dianggap langka. Adapun negara bagian timur yang termasuk dalam catatan kemunculan spesies di New South Wales, wilayah ibu kota Australia dan Victoria, biawak Rosenberg dapat ditemukan di habitat yang dekat dengan permukaan laut, dan pada ketinggian di bawah 1.500 meter di atas permukaan laut. Populasi di New South Wales terisolasi dan diduga sebagai spesies saudara, ditemukan di dataran tinggi yang mencakup habitat di atas garis salju di wilayah pegunungan Australia Timur. Jangkauan individu biawak Rosenberg relatif luas. Rentang distribusinya tumpang tindih dengan biawak pasir atau Varanus goldii dan individu spesies ini terkadang bersifat simpatrik, khususnya di wilayah selatan sabuk gandum Australia Barat dan di dataran pantai Swan. Spesies ini tidak melakukan hibridisasi. Tipe habitat yang disukai biawak Rosenberg yang berasosiasi dengan komunitas tumbuhan adalah padang rumput berpasir, dan hutan terbuka atau hutan sklerofil. Meskipun spesies ini diketahui juga hidup di tipe vegetasi lain, daerah pesisir dekat yang dihuninya seringkali merupakan lingkungan asin. Lingkungan subalpin di bagian paling selatan dari jangkauannya seperti lembah Naas dan Ak dan terkadang mengalami hujan salju. Biawak padang rumput menggali liang untuk berlindung atau menempati celah berbatu dan pohon berlubang. Biawak ini diketahui menjadi inang bagi 9 spesies nematoda usus parasit yang dikenal sebagai cacing gelang dan tercatat di dekat habitat yang tidak terganggu. Dengan tingkat infeksi nematoda abreviata yang tinggi, individu sering membawa kutu penghisap darah yang bersarang di kulit mereka. Kutu ini ditemukan di sekitar kloaka atau pangkal ekor atau mencari area dengan aliran darah tinggi di kepala dan leher oleh kutu betina saat hamil. Tingkat investasi di wilayah barat daya sekitar setengah dari orang dewasa dan tidak ada pada remaja. Populasi Pulau Kanguru memiliki tingkat yang lebih tinggi. Sekitar 85% dari mereka yang disurvei membawa kutu Aponoma fimbriatum. Adapun Amblyomma fimbriatum adalah spesies kutu parasit penghisap darah. Inangnya termasuk biawak Varanus rosenbergii. Deskripsi yang menominasikan takson tersebut sebagai Aponoma fimbriatum juga dikenal. Biawak Rosenberg dulunya tersebar luas di sebagian besar wilayah selatan Australia, meskipun terdaftar sebagai spesies yang tidak terlalu mengkhawatirkan oleh IUCN. Spesies ini telah menghilang dari sebagian besar wilayah alaminya di daratan utama. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi di Pulau Kanguru telah menurun akibat hilangnya habitat akibat perubahan penggunaan lahan, meningkatnya lalu lintas jalan raya dan meningkatnya pemangsaan oleh kucing dan babi liar. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Sebelum menutup video ini, semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Salam damai. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.